Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Manajemen berperan sebagai suatu proses yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Sistem ini menjadi komponen yang penting bagi suatu perusahaan dan sebuah bisnis untuk bisa mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Nah, apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen informasi sistem. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Menurut O'Brien, sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam informasi yang teratur. Menurut McLeod, sistem informasi manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan sama. Menurut L. James Ferry, menurutnya sistem informasi manajemen adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ashar Susanto, pengertian sistem informasi manajemen menurut beliau adalah kumpulan atau grup dari sistem atau bagian komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menurut Ludwig Batalanvi, sistem informasi manajemen menurut beliau merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Berikutnya saya serahkan kepada Labib. Menurut Danu Ira Pangestu, pengertian sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, menurut James A. F. Stoner, sedangkan James A. F. Stoner memiliki pandangan lain berhubungan dengan pengertian sistem informasi manajemen. Menurutnya, sistem informasi manajemen merupakan satu metode yang resmi yang digunakan untuk menjamin ketersediaan informasi yang tepat dan akurat serta up-to-date agar bisa segera digunakan oleh manajemen dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi manajemen. Pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih
terkoordinasi serta sistematis. Ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Terakhir, meningkatkan serta efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen. Pertama, menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Terakhir, menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Kedua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Keempat, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Terakhir, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Selanjutnya, dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi, manajemen, dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, diharapkan sebuah perusahaan atau bidang bisnis dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis dalam menerapkan teknologi informasi baru. Selanjutnya, sistem informasi manajemen ini menjadi sangat diperlukan dalam bisnis lantaran adanya kompleksitas tinggi dalam setiap organisasi bisnis. Jika informasi yang ada kurang tepat, maka tidak ada bisnis manapun yang dapat mengambil langkah yang benar dalam proses pengambilan keputusan. Itulah sebabnya sistem ini berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis demi kelancaran bisnis tersebut. Jika informasi yang dikumpulkan tidak relevan, maka keputusan akan salah dan bisnis mungkin akan menghadapi kerugian besar dan mengalami banyak hambatan dalam beroperasi. Sekian dari saya. Komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama manusia, yang kedua informasi, yang ketiga sistem, yang keempat organisasi manajemen, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Jenis laporan yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama real time, yang kedua ad hoc, dan yang ketiga dijadwalkan. Kategori sistem informasi manajemen. 1. Business Intelligence System atau BIS, Executive Information System, Customer Relationship Management, Salesforce Automation System, and Financial Accounting System. Untuk kategori ini dikhususkan bagi tiap departemen yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang dan piutang dagang. Kategori sistem informasi manajemen. Yang pertama, Knowledge Management System.
Yang kedua, marketing information system. Yang ketiga, supply chain management system. Yang keempat, transaction processing system. Dan yang kelima, human resource management system. Contoh sistem informasi manajemen. 1. Executive support system. Yang kedua, group decision support system dan computer support collaborative work system. 3. Export system dan artificial intelligence. Dan yang terakhir, decision support system. Yang kelima, informatic management system. Yang keenam, office automation system. Yang ketujuh, supply chain management. Dan yang terakhir, enterprise resource planning. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.